Episode 3 bersama keluarga Kamboja Jaya dengan makro Quran Surat Ali Imran ayat 33 sampai 35. Siapakah Ali Imran yang diabadikan dalam Al-Quran? Keluarga Imran atau Ali Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Keluarga Imran merupakan keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Ali Imran ayat 33 sampai 34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Asar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut dengan Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah turunan atau cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Nah, anggota keluarga Imran diantaranya adalah istri Imran. Istri Imran bernama Hannah binti Fakudah. Ada juga yang menyebut Hauda bin Kubailah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmah di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Al-Imran ayat 35. Anak-anak dari keluarga Imran, yang pertama Asia. Asia adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam.
Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Yang kedua, Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan sempurna. Namun, orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Sementara Al-Quran telah mensucikan Maryam dari tuduhan keji ini. Tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat, Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina dan memelihara kehormatan sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari atau ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran At-Tamthil ayat 12. Cucu-cucu dari keluarga Imran yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah Rasulullah dan kalimat Allah yang dia sampaikan pada Maryam. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahai mereka kepada tauhid, menyembah Allah semata. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh ataupun disalib. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Tetapi yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Quran An-Nisa ayat 157 sampai dengan 158. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelang hari kiamat kelak Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan. Dan cucu Ali Imran yang kedua adalah Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang dikabul serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya.
Allah tegaskan dalam firman yang artinya, Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Quran Surah Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkannya hikmah di usia beliau, dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Demikian Allah mengabadikan Ali Imran, keluarga mulia dalam Al-Quranul Karim sebagai itibar bagi orang-orang yang berakal. Semoga kita bisa meneladani. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi